Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Dirasa sudah tidak ada yang bisa didapat lagi di dalam tempat ini. Bijir memutuskan untuk pergi meninggalkan dungeon ini. Saat Bijir akan bergerak melangkah pergi, dia merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi pada tubuhnya. Sepertinya itu efek setelah mendapatkan pedang Beelzebub. Seketika Bijir langsung terjatuh. Dia juga terlihat bingung, perasaan apa ini? Awalnya Bijir mengira ini terasa seperti pusing, namun bukan. Ternyata ini adalah rasa lapar yang sangat luar biasa. Apa mungkin Beelzebub ini menyuruhku untuk memberinya makan sesuatu? Bijir pun berjalan meninggalkan dungeon itu dengan sempoyongan karena merasakan lapar yang sangat luar biasa. Rasa lapar yang sangat luar biasa ini membuat perut Bijir terasa tercapik-capik. Indera penciumannya juga menjadi lebih sensitif. Saat itu dia mencium aroma yang enak. Secara tiba-tiba Beelzebub bergerak. Dia seperti menuntun Bijir pada suatu tempat yang ingin dia tuju. Beelzebub seperti memberitahu kalau ada sesuatu yang bisa dimakan pada tempat tersebut. Saat itu Beelzebub membawa Arthur pada mayat Hellhound yang telah Arthur habisi sebelumnya. Secara mengejutkan, Beelzebub langsung menyerap darah dari Hellhound tersebut. Arthur merasa darah dari mayat Hellhound masuk lewat Beelzebub, dan itu membuatnya merasa seperti perut Arthur berada di dalam tempat yang lain. Sepertinya Beelzebub ini sudah kelaparan untuk waktu yang lama. Melihat keadaan di sekitar, ada kemungkinan bahwa pohon-pohon yang kering di gunung Lerok Etlenoir ini disebabkan oleh kelaparan hebat Beelzebub. Saat itu Beelzebub terlihat menyukai darah dari Hellhound tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba Bijir mendapatkan sebuah status baru pada skillnya. Menurut Bijir, ini adalah skill unik milik Beelzebub. Dikatakan jika dia bisa mengubah ability lawan menjadi miliknya sendiri, dia juga bisa menyerap skill sampai tak terbatas, dan mereka yang diserap ability-nya akan hancur tak tersisa. Setelah Beelzebub menyerap Hellhound, kini Bijir mendapatkan skill baru yang bernama Hellhound Hemorrhage, suatu skill yang bisa membuat goresan terkecil sekalipun mengeluarkan darah yang banyak. Dengan melihat kemampuan Beelzebub tersebut, Bijir menyimpulkan bahwa dia bisa mencuri banyak skill setelah mengalahkan lawannya. Saat Bijir membawa Beelzebub pada mayat Cerberus, Beelzebub terlihat langsung bereaksi seperti menemukan makanan yang lezat di depannya. Namun Bijir melarang Beelzebub untuk menyerap semua darah dari Cerberus ini. Akan susah jika mayat Cerberus ini hancur, karena Bijir ingin membawa Cerberus ini sebagai hasil dari ujian survivalnya. Tapi Bijir melihat Beelzebub terus menghisap darah Cerberus ini. Sepertinya dia tidak mendengarkan perkataanku. Bijir langsung menepuk Beelzebub untuk menghentikannya, karena akan masalah jika mayat Cerberus sampai hancur. Setelah menyerap darah dari Cerberus, Bijir langsung menerima skill dari Cerberus tersebut. Tanpa disengaja, terdapat satu skill yang juga Bijir peroleh, Rapid Regeneration. Skill ini secara tidak sengaja ikut masuk pada tubuh Bijir. Setelah diperiksa, ternyata ada brown rat atau tikus perak yang berada di bawah Cerberus. Ternyata skill Rapid Regeneration berasal dari hewan brown rat ini. Aku sudah selesai menyiapkan makhluk demonik untuk ujian praktek. Kalau begitu, sekarang aku hanya perlu bersantai sampai penilaian ini berakhir. Saat ini
Ujian survival klan Baskerville telah berakhir. Para Hound muda Baskerville juga terlihat kembali setelah menyelesaikan penilaian ujian praktek mereka. Setelah itu dilakukan evaluasi. Mayat dari makhluk demonik yang mereka tangkap akan dibuat menjadi perisai, pedang, kalung, dan sebagainya, dan akan dikembalikan kepada mereka sebagai rampasan mereka. Dan salah satu dari makhluk demonik yang dibawa oleh seorang Hound muda mengejutkan para Baskerville yang ada di sana. Hugo yang mendengar kejadian itu menanyakan siapa yang telah membawa Cerberus itu. Barrymore menjelaskan tuan muda Bijir Van Baskerville yang mana masih 8 tahun secara tidak sengaja menyeberang ke area yang belum pernah dijelajahi selama ujian itu, dan dia berhasil memburu seekor Cerberus yang merupakan monster dengan tingkat bahaya rating A. Sudah dikonfirmasi kalau Cerberus ini telah terluka oleh suku barbarian dan juga sudah terkena racun. Hugo menanyakan, memangnya racun seperti apa yang mampu menumbangkan seekor Cerberus, dan dari mana Bijir mendapatkan itu? Barrymore berkata, tidak ada catatan apapun tentang hal itu. Dia juga sudah mencoba untuk bertanya pada tuan muda Bijir, tapi dia langsung kembali ke kamarnya karena sangat kelelahan. Berandal ini sudah menjadi licik rupanya. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan itulah yang bisa membuktikannya. Saat itu Barrymore berkata bahwa dia juga sangat terkejut karena seseorang yang berbakat muncul dari tuan muda dengan nama tengah Van, bukan La atau Le, yang mana julukan dari nama tengah Van itu merupakan keturunan haram. Hugo balik berkata, kau benar-benar belum mengenalku Barrymore. Aku itu berbeda dengan kepala klan sebelumnya. Aku tidak peduli tentang garis keturunan ketika membesarkan seorang hunting dog. Tidak masalah bagiku jika dia berasal dari keluarga kerajaan atau dari prostitusi. Yang kupedulikan adalah bakat dan tekad mereka. Bahkan orang lemah pun bisa lahir dari garis keturunan yang hebat. Apa kau sudah mengerti apa yang kukatakan, Barrymore? Saya minta maaf, Tuan Hugo. Setelah itu, Hugo menyuruh Barrymore memanggil Bijir untuk menemuinya sekarang. Setelah Bijir sampai di ruangan Hugo, tanpa basa-basi, dia langsung menanyakan bagaimana caranya Bijir bisa menghabisi Cerberus. Bijir berkata bahwa dia hanya memberinya coklat untuk menghabisi Cerberus itu, yang mana coklat adalah racun mematikan bagi makhluk demonik tipe anjing. Mereka langsung saja memulai tanya jawabnya tanpa menyapa terlebih dahulu. Apa memang begini seharusnya obrolan antara ayah dan anak? Hugo juga menanyakan kenapa Bijir tidak memberikan jawaban pada Barrymore saat Barrymore bertanya tentang detail dari ujian praktek yang Bijir lakukan. Itu karena dia bukan masterku. Lalu siapa mastermu? Karena aku adalah anggota dari klan ini, kepala klan adalah masterku. Memangnya siapa lagi? Ternyata kau sudah belajar dengan baik, Bijir. Sebagai hadiah, mayat dari makhluk demonik yang telah Bijir bawa akan diberikan padanya untuk dia sendiri. Dan karena Bijir berhasil menjadi peringkat 1 di ujian survival ini, maka Hugo akan mengabulkan keinginannya. Bijir telah menantikan saat ini. Dengan ini dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Lalu Bijir menyebutkan keinginannya bahwa dia ingin masuk ke perpustakaan 10.000 buku. Perpustakaan 10.000 buku adalah perpustakaan besar yang terletak di bagian terdalam dari kastil utama klan Baskerville. Perpustakaan itu adalah perpustakaan terbesar di kekaisaran ini. Saat itu Hugo menjelaskan bahwa perpustakaan 10.000 buku hanya boleh dimasuki oleh kepala klan, wakil kepala klan, dan anggota dari kediaman utama. Bijir berpikir jika rencananya untuk memasuki perpustakaan 10.000 buku gagal, maka
Tidak ada pilihan lain selain menyusup untuk masuk ke dalam sana. Namun, Bijir saat itu terkejut karena Hugo memperbolehkannya. Di bagian terdalam dari perpustakaan itu, Hugo ingin Bijir membaca Baskerville Swordsmanship 6 TX Feng yang terletak di area terlarang ke-6. Bijir sangat kaget karena si Hugo ini memperbolehkan seorang anak haram sepertinya untuk mempelajari Swordsmanship 6 TX Feng. Itu disebabkan karena sebelumnya belum pernah ada kejadian seorang anak haram yang bernama Tengah Fan diperbolehkan untuk mempelajari Swordsmanship 4 TX Feng ke atas. Bijir masih belum melupakan cacian yang dia terima sebagai seorang anak haram. Di kehidupan ini, Bijir yakin dia pasti bisa melampaui Hugo karena Bijir akan mendapatkan sebuah naskah swordsmanship yang berisikan Baskerville True Pure Essence. Naskah itu terungkap di kehidupan Bijir sebelumnya dan ditulis oleh kepala klan pertama yang telah menghabisi 7 disaster, dan sekarang yang akan memberikan naskah penting tersebut malah Hugo sendiri. Aku akan menantikan perkembanganmu, Bijir. Semoga kau beruntung. Terima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bisa mencapai ekspektasi Anda. Kau tidak akan tahu nilai dari sesuatu yang telah kau berikan kepadaku, Hugo.